Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan data warehouse saya yang meliputi penjelasan mengenai skema data warehouse yang digunakan, struktur tabel pada database MySQL melalui PHP MyAdmin, serta proses ETL menggunakan KNIME. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, saya akan menjelaskan logika bisnis dan alasan pemilihan skema yang digunakan. Kedua, saya akan menunjukkan struktur tabel fisik beserta pembuktian relasi foreign key pada PHP MyAdmin. Terakhir, saya akan memperlihatkan workflow KNIME yang telah berhasil dijalankan dan menjelaskan proses koneksi database serta aliran pada workflow tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada tugas ini, saya membuat data warehouse menggunakan star schema. Tujuan dari warehouse ini adalah untuk menyimpan data yang digunakan dalam proses analisis atau pelaporan. Di bagian tengah sini terdapat tabel fakta, yaitu fakta peminjaman. Tabel fakta menyimpan data transaksi beserta nilai-nilai yang akan dianalisis. Kemudian, tabel fakta terhubung dengan beberapa tabel dimensi, seperti dim anggota dan dim buku. Setiap tabel dimensi berisi informasi deskriptif yang menjelaskan data tabel fakta. Saya memilih star schema karena bentuknya sederhana, mudah dipahami, serta proses query menjadi lebih cepat dibandingkan struktur yang lebih kompleks atau snowflake. Selain itu, jumlah join yang diperlukan lebih sedikit, sehingga cocok untuk analisis data. Karena pada kasus ini data dimensi tidak terlalu kompleks, sehingga normalisasi tambahan pada snowflake tidak diperlukan. Star schema lebih efisien untuk proses analisis data ini. Lanjut, yaitu pada PHP MyAdmin-nya. Di sini saya ada beberapa jenis tabelnya. Sebentar, loading ya. Kok lama sekali ya. Nah, pada database saya di sini ada 3 jenis tabel, yaitu dimensi anggota, dimensi buku, dan fakta peminjaman. Pada dimensi anggota terdapat struktur seperti ini, yaitu ID anggota sebagai primary key dan ada nama lengkap, prodi fakultas, status keanggotaan. Nah, pada dimensi buku terdapat ID buku sebagai primary key, judul buku, pengarang, ID kategori, nama kategori, dan penerbit. Pada fakta peminjaman, strukturnya ID peminjaman sebagai primary key, ID anggota dan ID buku sebagai
foreign key, dan ada tanggal pinjam, tanggal kembali, status peminjaman, dan jumlah denda. Maka selanjutnya saya akan memperlihatkannya di KNIME. Pada KNIME, yaitu not pertama CSV Reader, di sini saya menaruh data anggotanya yang terdiri seperti pada tabel berikut. Kemudian saya menyambungkan dengan DB row insert, memilih nama tabel anggota dan memasukkan semua datanya. Kemudian saya apply dan execute. Maka dari itu DB tabel selector di sini menampilkan data yang dipanggil. Seperti pada tabel anggota, CSV Reader bagian master buku juga sama, yaitu ini merupakan data mentahnya terlebih dahulu. Kemudian masuk ke DB row insert, memilih tabel buku dan memasukkan semua kategorinya. Maka dari itu hasilnya adalah ini. Kenapa di sini insert error bertanda tanya? Maka di sini tidak menjelaskan tidak adanya error sama sekali dengan insert statusnya 1. Nah, maka dari tabel selektornya akan memanggil seperti ini. Nah, ada perbedaan dalam dua tabel dimensi. Di sini CSV Reader transaksi pinjamannya, data mentahnya memiliki data seperti ini. Jika dilihat di sini tanggal kembali ada yang bertipe 0 atau ditulis 0. Maka dari itu di sini saya menggunakan not string manipulation untuk mengubah 0 menjadi data kosong dengan menggunakan replace tanggal kembali 0 dan di replace dengan kosong. Nah, maka hasilnya di sini akan kosong. Lanjut sebagai not string to date and time. Di sini mengubah kolom tanggal pinjam dan tanggal kembali dari string menjadi date atau tahun. Maka dari itu ketika saya konekkan ke DB row insert dan memasukkan datanya semua, maka hasilnya aman, walau di sini terlihat tanggal kembali sebagai tanda tanya. Ya, karena itu datanya akan kosong di sebelumnya. Setidaknya di sini tidak ada kendala error. Maka ketika saya panggil menggunakan DB tabel selector akan seperti ini. Hasilnya di sini tanggal kembalinya dia tanda tanya kan karena prosesnya masih dipinjam atau status peminjamannya masih dipinjam. Nah, jika saya lihatkan di tab PHP MyHP-nya, maka di sini terlihat sebagai 0. Artinya data itu kan kosong, tidak ada itu data tanggal kembalinya belum ada karena proses masih dipinjam. Nah, karena itu ini sudah selesai. Bentar.
Oh iya, saya lupa. Di sini kabel merahnya merupakan koneksi database. Kabel ini membawa informasi ke menuju database MySQL-nya, sehingga node berikutnya mengetahui database tujuan penyimpanan data. Nah, sedangkan untuk kabel hitamnya ini itu merupakan aliran datanya, data yang dibaca dari file CSV yang akan mengalir melalui kabel ini menuju proses berikutnya sampai akhirnya dimasukkan ke dalam database. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses ETL telah berhasil dilakukan menggunakan KNIME. Seluruh tabel berhasil dibuat pada MySQL. Relasi foreign key juga sudah terbentuk dan workflow berhasil dijalankan tanpa error. Saya Ramadhani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.